Nah sekarang bagaimana kalau eh, ada orang meninggal yang masih meninggalkan hutang puasa? Meninggal aja Pak, mantan. Aduh, Oh jangan, iya, jangan panik tadi. meninggal beneran nih. Iya, ini meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Santri Bunga Raya. Alhamdulillah malam hari ini kita beda sensasi ya, beda ruangan, beda sensasi. Dan malam ini kita bertempatan di salah satu kediaman dari alumni Pondok Pesantren Al-Mutakin. Alhamdulillah alumninya sudah membuka usaha servis printer dan komputer, namanya Dasuki Komputer. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang selaras dengan permasalahan ketika di bulan Ramadan yang sering terjadi di lingkungan kita. Jadi ada lagi nih, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang tua yang sudah usia lanjut itu, apakah masih wajib berpuasa atau ada keringanan untuk tidak berpuasa? Ya, langsung kami jawab. Cukup menarik sebenarnya karena momentumnya ini kita berada di bulan Ya sangat bulan pas ya. suci Ramadan. Jadi siapa tahu nanti dari para penonton ingin mengetahui hukumnya bisa simak video ini. Langsung saja kami akan membahas permasalahan tersebut bahwa ketika ada seseorang yang sudah memasuki usia lanjut namun dia tidak dapat atau tidak mampu, tidak kuat untuk berpuasa. Nah, ini konsekuensi hukum yang harus ia jalani bagaimana? Ya. Yang pertama adalah wasyaikhu wal ajuzu wal maridu alladzi la yurja bara'uhu. Di sini ada kata-kata syekh. Syekh itu kalau dalam istilah kita ya kita anggap orang tua. Orang tua. Wal ajuz, kalau ajuz itu orang tua tapi perempuan. Jadi nanti ada bedanya. Kalau syekh itu untuk laki-laki, kalau ajuz itu untuk nenek-nenek, untuk perempuan. Selanjutnya adalah wal marid, juga orang-orang yang sakit. Sakit yang bagaimana? Yang dia ini nanti tidak harus berpuasa adalah alladzi la yurja bara'uhu. Adalah sakit yang tidak bisa diprediksi bahwa dia bisa sembuh. Arti katanya sakitnya sudah sangat parah ya. Sangat parah seperti itu. Lah ketentuan tadi ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, ada orang sakit yang tidak mampu atau tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ini jika in ajiza kullun minhum, jika mereka nanti tidak mampu untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, maka mereka bisa yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Maka dia bisa tidak berpuasa dan nanti dia harus memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Nah, berarti di sini ungkapannya kan wayut imu an kulli yaumin muddan. Berarti dalam satu hari berpuasa dia wajib memberi satu mud. Ini ukuran orang Arab. Ya kalau di Indonesianya itu kalau gimana? Di Indonesianya nanti sebentar, kami juga nggak hafal. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kalau untuk ukuran satu mud beras putih, menurut versi kitab Fathul Qadir adalah 679,97 gram, atau bisa kita katakan 6 on setengah lebih, 6 on setengah lebih ya kan. Berarti itu untuk satu mud, satu orang. Seperti itu untuk ukuran satu mud. Wala yajuzu ta'jilul mud qabla Ramadan, dan nanti dia tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan untuk mempercepat membayar apa tadi, denda tadi. Mut itu kan hampir mirip kayak denda karena dia nggak bisa berpuasa sehingga dia harus membayar dengan satu mut. Nah ini nggak boleh dipercepat sebelum bulan Ramadan. Semisal kasusnya dia sakit nih, sakit yang udah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau orang tua atau nenek-nenek, sebelum bulan Ramadan dia membayar sekaligus. Nah, ini nggak boleh, nggak bisa nyetok gitu, cadangan gitu. Soalnya masih ada indikasi bahwa dia ini bisa sembuh ataupun bisa kuat dalam puasanya, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk kakek-kakek, nenek-nenek, orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka mereka bisa untuk tidak berpuasa dan nanti cukup membayar dengan satu mud dalam perharinya. Berarti
boleh ya orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek gitu, dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya itu ketika pas bulan Ramadan itu tidak melaksanakan puasa. Iya. Dan nanti cukup membayar satu harinya itu 1 mud gitu ya. Oke. Nah, ini masih selaras nih. Masih selaras dengan pertanyaan yang tadi tentang puasa tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau eh, ada orang meninggal yang masih meninggalkan hutang puasa? Meninggalkan siapa? Mantan. Aduh, jangan, Iya. jangan panik tadi. Meninggal beneran nih. Iya, ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Soalnya meninggal kan bisa meninggalkan mantan, meninggalkan orang tua kan. Kayak ini udah bisa move on ini. Udah bisa move on, tenang. Tapi bohong. Jadi bagaimana hukumnya puasa yang belum dikodok terus dia sudah meninggal? Itu apakah wali dari orang yang meninggal tadi wajib membayar ataupun mengkodok puasa orang yang sudah meninggal tadi? Ada seseorang yang meninggal dan dia belum sempat membayar puasanya. Iya, Belum masih sempat meninggalkan membayar hutang puasanya. puasa. Ya, di sini pas juga dengan kasusnya juga ada sama, bahkan mirip sekali. Waman mata wa alaihi syamun fatat min ramadana bi'udrin kaman aftara fihi limarodin walam yatamakkan min qada'ihi ka anistamar ramaraduhu hatta mata fala isma alaihi fi hadzal fa'id wala tadaruku bil fidyah. Di sini kasusnya adalah seseorang yang meninggal dan dia masih memiliki hutang puasa. Nah, ini kan sulit ini. Oh iya. Meninggal dia masih memiliki hutang puasa. Lalu bagaimana ini? Iya. Dia masih punya hutang. Masa hutangnya ditinggalkan meskipun hanya hutang puasa? Di sini dipraktekkan dalam kasus seseorang yang meninggal dan masih meninggalkan hutang puasa dari bulan Ramadan sebab dia memiliki udzur. Jadi ini perlu sampean ingat bahwa meninggalkan puasa karena ada udzur. Ada halangan, semisal pas waktu bulan Ramadan dia sakit parah sehingga dia meninggal, dan sebelum dia meninggal dia memiliki 4 hari masa tidak berpuasa. Berarti ini kan sudah dikatakan udzur. Bahkan dalam kaidah qaidul fikihnya itu diungkapkan bahwasanya salah satu udzur di situ ya sakit. Salah satu udzur di situ sakit. Kaman aftara fihi limarodin walam yatamakan, seperti hanya seseorang yang berbuka saat bulan puasa karena sebab dia sakit dan dia belum mampu, belum punya waktu untuk menggantinya. Maka apa jawaban dari kitab ini? Fala isma alaihi fi hadzal faid wala tadaruku bil fidyah. Maka tidak ada dosa baginya. Jadi dia tadi kan meninggalkan hutang puasa ya. Iya. Kan? Dia belum sempat bayar, dia sudah meninggal. Gara-gara hutang ini biasanya umumnya hukum ketika dia meninggalkan hutang dan tidak dibayar otomatis menjadi dosa. Lah kalau dalam kasus ini fala isma alaihi, maka dia tidak terkena dosa dalam hal-hal yang ia tinggalkan seperti hutang puasa tadi. Hukum selanjutnya wala tadaruku bil fidyah, dan dia tidak perlu untuk membayar fidyah. Fidyah yang seperti kami ungkap tadi, kalau fidyah itu kalau untuk ukuran 1 mudnya sekitar 6 ons setengah, atau kita bulatkan saja menjadi 7 on biar gampang kan, jadi kita nggak ragu kurang atau tidaknya. Seperti itu. Selanjutnya di sini tadi kan kita membahas kasus yang dia memiliki udzur, dia punya halangan ya kan. Iya. Sekarang kalau dia meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, tapi nggak punya udzur, nggak punya alasan yang syar'i, ini bagaimana hukumnya? Jika ada seseorang meninggalkan hutang puasa dengan tanpa adanya udzur lalu dia mati sebelum dia sanggup atau sebelum dia mampu untuk membayar, maka dia harus memberi makan sebagai ganti dari puasa yang ia tinggalkan. Ukuran makanan yang harus mereka ganti ya sama, tetap likulli yaumin mudun. Bagi setiap harinya membayar 1 mud. Ya 7 on tadi lah, kita pukul rata aja kan 7 on tadi. Berarti yang permasalahan tadi ada 2 jawaban. Yang ketika ada udzur berarti itu sesuai dengan jawaban tadi. Ketika pas bulan puasa sakit tadi kan, ketika masih ada waktu untuk mengkodok, kok waktu untuk mengkodok setelah bulan Ramadan meninggal, itu berarti tidak membayar kodok ataupun ya fidyah tadi. Tetapi kalau tidak ada udzur,
kok setelah bulan Ramadan meninggal, ya berarti membayar fidyah yang sesuai dengan ditentukan tadi ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya itu ya perempuan itu kan hamil ya kan, perempuan hamil, terus ada perempuan hamil terus menyusui, perempuan hamil menyusui itu gimana ketika pas bulan Ramadan, apakah wajib berpuasa atau emang boleh nggak Apa puasa? bebas ya? Atau free gitu kan, selama bulan puasa free gitu, nggak puasa loss gitu kan, atau gimana, apa ada jawaban yang bisa untuk menjelaskan permasalahan ini? Ya, sama di dalam kitab ini juga ada jawabannya, Ah, dan kasusnya juga sama. Ada wanita hamil, ah, ah. ada wanita menyusui. Jadi ini antara Oh, wanita hamil dan menyusui orang yang berbeda ya kan. iya, Kalau hamil berarti ya yang belum mengandung, ya. yang belum keluar. Iya, Kalau murdi ini adalah orang yang hamil setelah itu melahirkan oke. dan punya anak kan, Oh iya, punya anak siap. kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima dororon yalhaquhuma bisawmi kadororil marid aftorota wa wajaba alaihima al qada. Sekarang ada kasus Iya. orang hamil dan orang menyusui. Jika mereka ini takut kepada dirinya, kepada diri mereka, misalkan gini, ada orang hamil, Ah, ah. dia ini khawatir kalau nanti Oh, sumpama saya puasa, apakah janin yang ada di perut saya ini kuat ah, ah. ketika saya bawa puasa, atau prakteknya dalam orang menyusui. Semisal dia dalam bulan puasa kok menyusui, apakah nanti air susu yang dia keluarkan ini cukup untuk menyusui bayinya dalam Oh iya setahun? iya. Berarti kan ini dia menampilkan kekhawatiran Ah, ah. pada dirinya dan pada Si kandungan ataupun anak bayi. yang dia susui seperti itu kan. Lah jika kasusnya seperti tadi, mereka sama-sama khawatir pada dirinya dan anaknya, Mm. sehingga di sini hukumnya adalah ada dua. Aftorota wa wajaba alaihima al qada. Dia boleh untuk tidak berpuasa. Aftorota, Iya iya. mereka boleh untuk tidak berpuasa. Dan wa wajaba alaihima al qada'u, dan mereka wajib untuk mengkodok. Hmm. Boleh berbuka puasa dan boleh dan harus Mengkodok. mengkodok. Ketentuannya hanya seperti itu. Oh, iya. Berarti untuk para ibu-ibu yang sedang hamil ataupun Menyusui. sedang menyusui nggak usah khawatir. Ya, ya, Yang ya. penting dengan catatan dia khawatir Khawatir terhadap dirinya dan kandungan dan kandungan atau anak anak yang yang sedang sedang menyusui. mereka susui. Oke. Seperti itu. Itu satu kasus pertama. Kasus yang kedua adalah wa in khafata ala auladihima ai iskotil walad fil hamil wa qilatil laban fil murdi. Ketika dia khawatir, mereka bagi orang hamil ataupun orang yang sedang menyusui ini khawatir, Ah, tapi kepada anaknya, kayak gitu. Kalau tadi kan dia khawatir kepada dirinya dirinya dan anaknya. dan anaknya, Oke. kayak gitu. Kalau sekarang dia hanya khawatir kepada anaknya. Sebenarnya kalau ibu-ibu tadi ini berpuasa, dia kuat, Iya. tapi dia khawatir anak yang ada dalam perut saya kuat enggak, Ah, ah. kayak gitu. Iya. Lah kalau seperti itu maka aftorota wa wajaba alaihima al qada lil iftar wal kafaroh. Seperti itu. Jadi hukumnya nanti ada tiga. Ada Yang tiga pertama, malah. dia boleh berbuka puasa. Iya. Yang kedua, dia wajib kodok puasa yang dia tinggalkan berapa hari. Ah, ah. Yang ketiga, dia harus membayar kafaroh. Kafaroh tadi ketentuannya sama, 1 mud dalam perharinya, an kulli yaumin muddun. Oh, Sama. Berarti nanti tinggal kita bedakan saja, dia atau ibu yang hamil atau sedang menyusui ini khawatir kepada siapa. oke. Kalau kepada dirinya sendiri dan juga anaknya, berarti hukumnya ada dua. Dia boleh berbuka, ya kan, Dan dan dia mengkodok. harus Mengkodok. mengkodok. Kalau nanti dia hanya khawatir kepada anaknya saja, Ah, ah. namun sebenarnya dia kuat untuk berpuasa, maka hukumnya ada tiga. Tiga. Yang pertama, dia boleh Berbuka. berbuka puasa. Yang kedua, dia wajib Mengkodok. mengkodoi, membayar, ya tadi kan. Ah, ah. Yang ketiga adalah membayar Kafarat. kafaroh, seperti itu. Kenapa kok di sini mereka harus membayar kafaroh? Tadi kan ada tambahan hukum. Perbedaan dari dua kasus ini kan ada tambahan hukum satu, yakni hukum kafarah, ya kan? Ah, ah. Hukum kafaroh. Di sini dialasi karena kafaroh ini adalah kafaroh yang bersifat sugro, wahia al-fidyatu litafwiti fadilatil waqti. Karena dia ini
memutus keutamaan waktu. Seharusnya waktu tersebut ia gunakan untuk puasa, namun dia tidak berpuasa. Ya, Padahal dia kuat. Maka hukumnya ditambah satu lagi, dia juga harus membayar kafar. kafaroh. Masih ingat? Oke, masih ingat ya. Berbuka Berbuka puasa, kodok, kodok dan membayar selanjutnya kafaroh. adalah membayar kafaroh jika dia khawatir Khawatirnya. dengan anaknya saja. Seperti itu. Itu tadi pertanyaan dan penjelasan langsung yang telah dipaparkan oleh Kang Ahmad Rifai tentang masalah-masalah yang telah disampaikan dari di awal. Silahkan sampean cermati sendiri, diteliti sendiri, jangan di skip deh biar tidak salah paham dalam memahami yang telah dijelaskan. Satu lagi nih, budidayakan tonton dari awal sampai habis, no skip. Baca. Oke, baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Banyak salah dan kurangnya, silap katanya, ataupun ada kata-kata yang kurang seret di hati para penonton sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.